Nuh masuk ke dalam bahtera, bukan kapal ya, bahtera. Nah lihat tuh yang namanya tsunami, 10 meter saja tsunami, kalau kapal kayu mah hancur atuh. Titanic ngegesek ke gunung es saja sudah tenggelam, ngegesek bukan nabrak, ngegesek, gerag, kerlep. Titanic yang katanya Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkan. Ya sombongnya mereka itu. Tuhan sendiri tidak akan bisa nenggelamin kapal ini nih, gitu sombongnya. Tepira ku gunung es, jenggot. Jadi mungkin tidak kapal atau bahtera Nabi Nuh itu terbuat dari kayu. Sedangkan di Al-Quran disebutkan tentang tanur, dan tanur sendiri adalah dapur pengolahan logam. Tanur adalah dapur pengolahan logam. Jadi bahtera Nabi Nuh itu bukan terbuat dari kayu, tapi terbuat dari logam yang namanya kraiman. Makanya kuat, kebanting gimana juga jungkir jumpalik dibabetin ke gunung dengan ombak setinggi gunung. Di Al-Quran kan disebutkan ombaknya itu setinggi gunung. Anteng we gitu ta, jeleger gitu ta, terus angkleng. Dan angklengannya itu tidak sebentar, itu tahunan. Menunggu si airnya itu merembes ke bawah, memasuki rongga-rongga di bawah tanah. Karena ketika dua benua tenggelam, Atlantis dan Lemuria tenggelam, itu membentuk rongga-rongga di bawah tanah yang banyak sekali. Airnya itu merembes ke bawah. Airnya dari mana? Dari planet bumi lah. Airnya itu dari laut yang sudah ada. Laut kan karena dua benua Lemuria dan Atlantis itu tenggelam. Bayangin dua benua tenggelam, otomatis kan nyapu semua daratan. Makanya di Al-Quran juga disebutkan diganti bangsanya kan. Nah jadi kita yang harus jeli, masa lalu itu tidak primitif. Masa lalu itu luar biasa maju. Nah sekarang sebetulnya konspirasi untuk menghilangkan yang namanya sejarah ini sudah ada sejak zaman dulu. Contohnya ini nih. Ada konspirasi dari Nine Unknown Men. Lihat siapa yang di tengahnya. Botak tah. Jadi Balamin itu menyusup kemana-mana dia. Mereka ini ilmuwan-ilmuwan yang mereka itu punya niat baik pada umat, tapi disusupi oleh ini. Disusupi. Ini 9 pria tak dikenal. Itu yang mendirikan adalah Raja Asoka 273 sebelum Masehi. Jadi ini sebelum ada Freemason, sebelum ada Illuminati, ini merupakan organisasi tertua, organisasi konspirasi tertua. Jadi isinya adalah orang-orang yang idealis, tapi ada satu yang memanfaatkan idealisme mereka menjadi hal-hal yang tidak terpuji. Dulu Raja Asoka menyerang sebuah negara sampai habis. Orang itu 100.000 lebih pasukan. Mati. Dia menyesal. Makanya dia membentuk perkumpulan ini yang tugasnya, tujuannya itu menolong sesama. Jadi dengan pengetahuannya, dia membuat teknologi-teknologi untuk membantu sesama. Nah, kenapa India? Kenapa bangsa Rama?
Karena bangsa Rama atau bangsa India, tadinya mereka itu adalah kaki tangan bangsa Atlantis. Persenjataan bangsa Atlantis itu dipegang oleh bangsa India ini, bangsa Rama ini. Makanya mereka sudah mengenal yang namanya Rukma Wimana atau kendaraan anti gravitasi. Mereka sudah mengenal teknologi nuklir. Banyak bukti-bukti bahwa 20.000 tahun yang lalu pernah terjadi perang nuklir di India. Di 273 sebelum Masehi. Tapi biasa, organisasi seperti ini dibicarakan itu dari mulut ke telinga, bisik-bisik. Tidak ada yang berani mengangkat di media massa, itu tidak ada yang berani. Bisa-bisa yang mengangkat ke media massanya itu dibunuh. Karena Akang berani melawan. Akang berani ngomong, ya karena Akang bisa ngelawan. Kan sudah berapa kali percobaan pembunuhan ke Akang kan? Tahu sendiri itu mobil meledak dan sebagainya. Ya alhamdulillah still one piece. Masih tetap satu potong. Karena masih dilindungi. Ya besok atau lusa kan Akang nggak tahu. Tapi mending ngomong sekarang jadi semua orang tahu. Daripada ngomong di dalam hati saja dan itu selemah-lemahnya iman. Mending kita rubah dengan tangan. Masalahnya tangan Akang tegablek duit gitu, jadinya pelan-pelan saja ya. Kita bikin saja teknologi-teknologi yang masih inilah, jangan tidak terlalu jauh. Kayak brain activator saja orang nggak ngerti gitu kan. Nah, ini. Jadi raja ini karena dia menyesal sudah membantai sekian ratus ribu orang, akhirnya dia insaf dan membentuk 9 pria tak dikenal ini. Sekarang di sini kita mau ngobrol, mau sampai buka atau gimana? Tajilnya mana? Tajilnya sudah ada? Ya mungkin di bawah ya. Nah, ya, tapi kan apa? Nah, itu dibahas di sini ya. Tapi dibahasnya mending sekarang mah rurusuhan atau besok kita sekalian habis-habisan. Ya? Kenapa 9? Wali Songo kenapa 9 juga? Bukan Wali Songo. Banyak nih. Nanti kita bahas besok. Kita bahas habis-habisan besok. Ya. Farat pakai ro, pakai ja. Oh ya, Farat Tanur ya. Akang salah, tadi Fajat Tanur, Farat Tanur. Jadi tanur itu artinya dapur pengolahan logam. Tadi Akang bilang Fajat Tanur ya? Salah, Akang salah. Tapi pakai ro di sana, bukan pakai jai. Ro, jai. Nah itulah Al-Quran, buktinya bahwa Al-Quran itu selalu dilindungi oleh Allah. Kan kita berdoa pada Allah tuh, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi begitu ada yang yang membenarkan, begitu Akang salah, pasti Allah menggerakkan siapa saja. Nah, di sini menggerakkan itu Kang Sandi. Nah, begitu dilihat memang itu ro, bukan zai. Jadi Farat Tanur. Jadi Al-Quran itu selalu dijaga. Dan itu janji Allah.
Alhamdulillah. Makanya ini direkam kan. Jadi sekali lagi kita balik lagi ke ini, ke Nine Unknown Men. Konspirasi untuk merubah tatanan dunia itu, inilah konspirator tertuanya. Yang tadinya mereka itu tujuannya adalah untuk kebaikan, tetapi dirusak oleh yang tengah dan botak ini. Lex Luthor, ada Lex Luthor. Jadi acak-acakan. Oh iya, jadi menolong orang yang tenggelam, cenah Abanes. Itu kan ini ceritanya Abanes bangsa Lemurian. Zaman Lemurian tuh 40.000 tahun yang lalu lah. Kalau Nyi Rocky dulu mah kadienakeun, pan. Mungkin dulu Nyi Rocky dulu belum dilahirkan. Kan Nyi Rocky dulu itu penjaga pesanggerahan. Dia tuh jabatan penjaga pesanggerahan Pantai Selatan. Rajanya Raja Jin Kafir Karnak. Jadi dia hanya penjaga pesanggerahan. Sebetulnya bukan Nyi Roro Kidul yang membuat orang jadi tenggelam, tapi karena dia tidak tahu lokasi di sana. Tahu-tahu kena arus balik, tenggelam ke bawah. Lalu kenapa yang pakai pakaian hijau saja yang tenggelam ke sana? Enggak juga. Yang merah, biru, kuning juga sama, banyak yang tenggelam. Yang bubuligiran, yang coklat badannya hidung sama gitu tah, tikarelap didinya. Ada satu, tapi itu kan yang parkir. Yang kemarin kan baru kemarin keluar pas tsunami, pas gempa di Jepang. Yang satu diparkir setelah Yunus tahun sabaraha. Jadi sudah diparkir jauh sebelum itu. Diparkir sudah, yap kadia tong kaditu kadia deuinya cekring mana teh. Sudah, diam di sini saja, parkir di sana. Karena sudah ada perjanjian. Kenapa teknologi itu tidak dimunculkan? Karena ada perjanjian antara semua yang ada di galaksi. Mereka tidak boleh mengganggu kehidupan di sini, tidak boleh memberi teknologi yang lebih, biar mereka berkembang secara natural, begitu. Nanti di buku kedua diceritainnya ya. Sekarang lagi diketik, krisis Gogoma juga masih lama banget itu. Jadi buku kedua mah lebih seru, arkitiremanya lebih sakti, pengetahuannya lebih mumpuni, lebih banyak. Nah nanti di buku ketiga itu hubungannya dengan sejarah. Tapi kita bentuk novel biar seperti cerita. Jadi kalau misalnya ada sejarawan yang protes, bilang saja, etama ada novel. Yeay. Sok protes ke Harry Potter, tak Harry Potter. Harry Potter juga protes satu. Padahal banyak singgungan-singgungan sejarah. Jadi seolah-olah yang namanya sejarah itu sedang dibenahi. Banyak itu cerita-cerita yang menyinggung sejarah, yang merupakan pelurusan sejarah katanya. Padahal itulah upaya-upaya untuk memperkenalkan bahwa ini sejarah yang sebenarnya sekarang itu tidak 100% benar. Karena sekali lagi sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Besok kita bahas tentang yang namanya Nine Unknown Men atau misal 9 pria tak dikenal, dan yang namanya bukti-bukti bahwa dulu itu sejarah masa lalu, yang namanya masa lalu itu modern.